bersahabat sama abang. Lalu bagaimana tentang kemungkinan food estate yang di Merauke itu? Bagus sekali pertanyaan. Kalau saya orang Minang, mencontoh kepada yang baik, mengambil buah kepada yang baik. Saya kira Prabowo ini mengikuti jejak bapaknya. Saya tahu. Mertuanya. Bukan bapaknya. Oh, bapaknya. Sumitro kan ahli ekonomi. Kalau mau pergi ke tim-tim katanya bawa buku ekonomi satu ransel. Kata Bang Yunus. Baca dia tuh. Tak berperangnya Bang. Nah itulah hobinya baca. 211 dia baca. Tentang food estate. Kita belajar. Dari pengalaman sudah-sudah. Indonesia ini besar. Itu yang saya puji adalah Ibnu Sutowo. Yang membuat rice estate di Palembang. Itu bertop. Jadi setiap provinsi harus dibangun food estate. Berapa provinsi? Mobilisasinya tidak tinggi. Risiko dibagi-bagi. Kalau dikumpulkan satu seperti Pak Harto dibuat di Kalimantan Barat 1 juta hektar. Enggak? Tengah ya, sama Barat kalau nggak salah masuk 1 juta hektar. Saya kenal, ditunjuk ketuanya Bapak sekretarisnya Insinyur Suparmono dari PI, Insinyur Senayan. Sampai saya katakan sama Pak Suparmono, Bapak sekretaris dari 1 juta hektar food estate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa kembali para pemirsa UI Watch yang terhormat. Pada hari ini dalam podcast sekarang ini kita akan mendengarkan dua pakar ekonomi dan hukum kita, yaitu Pak Asir Hasan, lalu kemudian Pak Hasrul Harun. Hukum saya. Ya, ini kan ekonomi dan hukum. Ya, ekonomi. Ya, ekonomi Bapak Asir Hasan dan pakar hukum Bapak Hasrul Harun. Dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah food estate yang kemarin dikebarkan oleh Pak Prabowo akan dilaksanakan di Papua, di Merauke. Sejauh mana itu bisa dilaksanakan, kita akan mendapatkan kita ingin mendengar pandangan dari seorang pengamat ekonomi, Pak Asir Hasan, yang kemudian akan diteruskan nanti oleh Pak Hasrul Harun sebagai pengamat hukum. Ya, silakan kepada Pak Hasir Hasan, bagaimana pendapat Bapak tentang food estate kita ini? Mungkin kemungkinan bisa dilaksanakan atau tidak. Silakan. Jadi sebetulnya saya agak terkejut juga karena begitu cepat ingin membuat food estate tanpa suatu kajian yang mendalam dengan melibatkan ahli-ahli pertanian, ahli-ahli bahwasanya Indonesia itu negara agraris ya, yang dikaruniai oleh Allah dengan iklim yang sangat baik, matahari terbit sepanjang tahun dan hujan juga silih berganti. Itu membuat Indonesia merupakan lahan yang sangat subur untuk pertanian, sangat subur. Tapi begini, sangat subur dalam pertanian bukan berarti pemimpin boleh semaunya saja menanamkan apa saja tanpa satu ilmu pengetahuan mengenai pertanian. Seorang Jenderal Soeharto saja yang notabene anak petani, dia belajar dari banyak profesor pertanian dan profesor ekonomi selama masa pemerintahannya. Makanya tidak heran mengapa seorang Soeharto bisa memimpin Indonesia dalam waktu 12 atau 14 tahun, bisa membawa Indonesia menjadi penghasil beras. Swasembada beras. Swasembada beras ya, penghasil beras. Jadi artinya swasembada beras itu Indonesia bisa menghasilkan beras untuk rakyatnya sendiri tanpa mengimpor. Terus bagaimana kira-kira prospek daripada food estate yang akan digagas oleh Pak Prabowo ini?
Pak Prabowo saya bilang sih dia sangat terlalu terburu-buru mengatakan apa. Saya mendengar pidato beliau di hadapan anggota DPR dan MPR, dia mengatakan dengan gagahnya bahkan Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia. Tunggu dulu Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo tahu bahwa orang Amerika itu tidak makan beras, tapi nanam gandum. Apakah Indonesia bisa menghasilkan gandum? Kan mesti begitu, mesti berpikirnya. Ini suatu ngomongan yang gegabah kalau menurut saya. Kalau bahasa saya, Pak Prabowo Anda offside kalau istilah sepak bola. Offside. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi dianggap mungkin oleh dia. Iya. Begitu kira-kira? Ya. Offside. Ya. Mengapa tidak belajar dulu dari ahli pertanian, baru memberikan statement? Dan statement itu, menurut Pak Hasril adalah statement yang salah dan tidak benar. Yang di hadapan DPR MPR, ya sangat salah. Nggak mungkin lah Indonesia menanam gandum terus menjadi lumbung pangan dunia. Sekarang beginilah, jangan ngomong terlalu tinggi. Kalau saja Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi penghasil beras, swasembada beras seperti yang dicapai oleh Pak Harto dalam waktu 12 tahun pemerintahan awalnya, itu sudah alhamdulillah bagusnya luar biasa. Pasti rakyat akan terkenang terus dan memilih Bapak untuk menjadi pemimpin yang kedua kalinya dan seterusnya. Oke. Ya, Pak Hasrul, sebagaimana pernyataan Pak Hasrul tadi, bahwa sebenarnya itu menghayal kalau kita ingin mengadakan menjadi lumbung pangan dunia. Menurut Bapak, gimana sesungguhnya sih hakikat daripada keinginan atau pemikiran Prabowo atas kemungkinan kita menjadi lumbung pangan dunia termasuk pangan untuk Amerika Serikat? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo ini saya udah tahu kapasitasnya pada tanggal 5 April tahun 1995 di Berlin oleh keterangan almarhum Sekmil Sokat Banjarsari waktu berkunjung ke Jerman bersama Pak Harto. Malamnya saya bertiga berjalan dengan Pak Sokat di Berlin sama Todo Schombing, masih hidup sekarang Todo Schombing. Saya tim Advan bersama Hendro sama Pangaribuan pergi ke Berlin untuk menunggu Pak Harto di Berlin pada saat itu. Malamnya kita bertiga jalan, saya dengan Pak Sokat. Apa yang saya tanya dengan Pak Sokat? Pak Sokat, saya senang kali ketemu sama Pak Sokat malam ini dan kita pergi jalan. Kalau di Jakarta saya mungkin susah untuk ketemu Pak Sokat. Ada yang mau saya tanyakan sama Pak Sokat. Apa jawaban Todo? Apa buka? Saya hanya satu aja. Saya Pak Sokat tahu akademi militer ini dia lebih tahu dan tahu. Satu pertanyaan. Si Wowo Prabowo ini Pak, apa dia orang pintar atau cerdas? Pak, apa jawaban Pak Sokat kepada saya? Capek saya jadi sekretaris militer Pak Harto. Mengapa Pak? Untuk menaikkan pangkatnya, mengatur di bawah dalam 1 tahun ada 2 kali naik pangkatnya. Prabowo nih? Ya. Atas perintah Pak Harto? Atas perintah Pak Harto. Oh, jelaslah Pak, untuk mengganti Pak Harto dipersiapkan. Tapi saya yang capek. Cerdas juga tidak. Pandai pun dia tidak. Ternyata saya amat-amatin memang iya. Di akademi militer dia ketinggalan sama SBY. Dia 4 tahun. SBY 3 tahun. Dapat pendidikan Adi Makayasa. Prabowo tidak. Prabowo tidak. Dari situlah. Dan dia tuh orang emosional. Iya, emosional. Dia bilang sama saya,
Oh gitu Pak ya. Jadi Prabowo ini saya 2 periode mendukung dia bersama Jenderal Yunus Sofia yang kemarin dikasih naik pangkatnya tambah 1 bintang, 4 bintang. 4 bintang. Tiap malam saya konsolidasi sama Mang Yunus. Markas kami ada di Kartikacan, di komplek Menteri. Saya sama dia. Berapa dosen-dosen, profesor saya pertemukan untuk mendukung Prabowo ini, memberikan masukan. Tapi memang dia itu orangnya temperamen, emosional. Nah, lantas gagallah dia. Padahal di 2019 semua mengatakan saya punya indera keenam saya. Dia itu pemenang. Tapi dicurangin. Ya. Di situ dia tidak berani bertindak. Salah orang yang dia pegang. Nah, itulah Prabowo ini. Akhirnya dia ikut dimediasi oleh Megawati. bukan Gunadi Sadikin yang Menko sekarang polisi. Budi Budi Gunawan. Gunadi. Gunadi dari Budi Gunawan. ya dari Lebak Bulus naik kereta api, kaget saya. Ini bukan Bin. seorang tentara yang surut berpantang. Bertemulah di Lebak Bulus naik kereta. Kaget saya. Berarti apa maksudnya Prabowo ini mau? Kalau Kopassus, kawan saya sebelum dia jadi Kopassus banyak orang-orang gila di Kopassus itu dulu. Tahun 60-an. Tapi kok bisa begini? Pantang menyerah. Surut berpantang. Sekali layar terkembang, surut berpantang. Jadi Bapak menyesal kenapa Prabowo bergabung dengan Jokowi? Begitu? Iya. Itu bukan tipikalnya RPK, tentara. Ya, ya. Bukan tipikalnya. Langsung saya telepon Yunus Sofia. Bang, saya mau ke rumah. Boleh bang? Boleh Rul, ada yang penting. Bang, sorry bang ya. Saya nggak mau lihat itu. Adik junior abang itu. Lagi. Mengapa? Tadi ketemu sama Jokowi. Satu kereta. Iya. Jadi saya sorry bang, kalau sama abang saya tetap hormat. Kita masih berkawan. Kalau dia bukan tipikal tentara Kopassus. Yang gila-gila di Kopassus itu banyak kawan saya bang. Saya bilang, dari tahun 60-an saya bilang. Saya sangat simpatik dengan Kopassus itu. Yang dulu bernama RPK. Jadi oleh karena itu. Dan saya lihat dia bergabung. Jangan-jangan hanya bintang 4. Supaya seperti Luhut, saya bilang. Hendro dapat bintang 4. Bukan karir, saya bilang. Itu yang dikejarnya nih. Oh jangan begitu, Rul. Jangan begitu. Dia ceritalah panjang lebar seperti yang Prabowo ceritain. Tidak lama. Tapi udah berlalu, tapi saya udah baca. Watak dari Prabowo. Lalu, sorry bang, saya tetap berkawan, bersahabat sama abang. lalu bagaimana tentang kemungkinan food estate yang di Maroke itu? Bagus sekali pertanyaan. Kalau saya orang Minang, mencontoh kepada yang baik, mengambil tuah kepada yang benar. Saya kira Prabowo ini mengikuti jejak bapaknya. Saya tahu. Mertuanya. Bukan bapaknya. Oh, bapaknya. Sumitro kan ahli ekonomi. Ya. Kalau mau pergi ke tim-tim katanya bawa buku ekonomi 1 ransel. Kata Bang Yunus. Baca dia tuh. Kapan perangnya bang? Nah, itulah hobinya baca. Sedang dia baca. Tentang food estate kita belajar. Dari pengalaman sudah-sudah. Indonesia ini besar. Itu yang saya puji adalah itu Ibnu Sutowo. Ya. Yang membuat rice estate di Palembang. Itu bertop. Jadi setiap provinsi harus dibangun food estate. Berapa provinsi? Mobilisasinya tidak tinggi. Ya. Risiko dibagi-bagi. Kalau dikumpulkan satu seperti Pak Harto dibuat di Kalimantan Barat 1 juta hektar. Kalimantan Tengah. Enggak, Kalimantan Tengah. tengah ya, sama Barat kalau nggak salah masuk. 1 juta hektar. Saya kenal, ditunjuk ketuanya Bokasan, sekretarisnya
Insinyur Suparmono dari PU, Insinyur Pengairan. Sampai saya katakan sama Pak Suparmono, Pak Suparmono, Bapak sekretaris dari 1.000.000 hektar food estate yang di Kalimantan. Ini nggak berhasil, Pak. Bagaimana, Ruh? Tidak berhasilnya saya. Saya memimpin, saya sekretaris. Pak, Bapak orang teknik. Ini orang ekonom. Ini ekonom, Pak. Risiko harus dibagi-bagi. Bapak tersentralisir, apabila kena hama wareng yang 1 hektar ini, padamlah kosnya. Apalagi mendistribusikan ke pulau-pulau. Sebenarnya yang dibuat contoh itu adalah yang dibuat Ibnu Stowo, Rice Estate di Palembang. Setiap provinsi. Medan, Riau. Jadi nggak jauh mobilisasinya. Tidak kena takut sama wareng. Nah, ini pasti gagal. Ternyatanya apa yang saya katakan? Bapak lihatlah, Bob Hasan bisnis lain. Nah, Ambil kayu dia. kayu, pokoknya di PU dia ngerampok juga tuh Bob Hasan. Pernah saya berantem sama Bob Hasan sampai ke Washington, saya perang. Digagalkan Bob Hasan. Sampai saya perang sama Menteri PU-nya dulu. Karena yang harusnya saya menang. Tapi akhirnya digagalkan Bob Hasan, saya klaim sampai ke IMF. Tendernya itu. Akhirnya gagal, diulang lagi. Nah, itu. Jadi, saya katakan itu salah satu contoh terbengkalai. Yang kedua, Prabowo buat lagi di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah yang kayu ditebang. Ya. Kayunya itu untuk siapa? Untuk Jokowi. Jokowi pedagang kayu, pemain kayu. Tanah tidak disurvei, apa enggak? Singkong aja pun nggak bisa tumbuh di sana. Berapa ribu hektar itu? Untuk menanam padi. Kayunya berapa ribu kubik itu? Kemana ribuan kubik itu? Itu harus berapa duit habis? Mungkin duit konglomerat, duit ini, cokin-cokin itu, kayu diambil. Nah, sekarang dibuat lagi ke Maroke. Saya geleng kepala lagi. Ini tidak belajar dari pengalaman. Kan dari sebut experience Is the best teacher. It's the best teacher. The best teacher. Nah, ini hanya emosional. Kembali dah. Kalimantan Tengah sama Timur masih batal. Maroke sama Haji Isam terobsesi buat di sana. Ada itu padi yang makan itu terutama anak Indonesia. Berapa jauhnya dari Maroke bawa ke Sumatera Utara, bawa tuh ke Palembang, bawa ke Jawa, transportasinya. Kalau dikasih sama wareng saja, ke situ selesai, hancur. Dan orang-orang Maroke, orang Papua itu tidak makan nasi, nggak makan nasi, dia makan sagu. Nah, itulah nggak salah, saya teringat pasokan. Pandai tidak, cerdas tidak. Nah, itulah saya tahunya Prabowo, teringat saya tahun 1995, 5 April di Berlin. Oke. Nah, jadi apa yang mau dilaksanakan Prabowo ini, ada yang dikatakan orang dulu. Pikir dulu. Pendapatan sesal kemudian tak berguna. Tak berguna. Panggil ahli-ahli ekonom. Nah, ini pemborosan semuanya. Bayangin aja lah. Apalagi kalau melihat pembantunya nih, istilahnya nih, pemuas kekuasaan, Sri Mulyani, hancur kabinet Prabowo ini. Oke, itu nanti kita topik bahas topik lain. Itu aja. Demikianlah para pemirsa, pembincangan kita dengan dua orang pakar dari UI Watch, yaitu ahli ekonomi Pak Hasril Hasan dan ahli hukum Bapak Hasrul Harun. Silakan Anda mengamati dan silakan pendapatnya tentang Anda sendiri. Kami sudah memberikan informasi tentang presiden kita yang sekarang sedang berkuasa. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.